And hello semuanya, selamat datang kembali di konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy. Oke sob, selamat hari Sabtu semuanya, selamat bergembira, selamat merayakan weekend yang sedang mencuci otak, merefreshing otak bersama keluarga, teman, pacar, istri, anak, atau siapapun. Tetapi gue mau mengingatkan, jangan lupa semuanya untuk selalu menonton konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy, hanya di channel Nunuy Zulhilmi. Oke sob? Sebentar, iklan dulu, iklan, oke? Di konten serunya sepak bola kali ini, gue pengen mengajak kalian untuk mereview sedikit pertandingan tadi malam tentang timnas U23 yang melaksanakan pertandingan uji coba melawan timnas India U23, dan rencananya akan digelar 2 kali pertandingannya, dua-duanya juga bermain di Indonesia. Leg keduanya nanti sebutannya leg kedua. Pertandingan keduanya akan berlangsung di hari Senin besok, kalau nggak salah Senin atau Selasa gitu, oke? Dan di pertandingan yang pertama, timnas Indonesia U23 dibawa ke pelatihan kali ini Coach Indra Sapri kembali karena menuju persiapan SEA Games. Status kita jangan lupa sebagai juara bertahan dan harus kalah, menelan kekalahan di saat uji coba pertama bersama pelatih timnas bersama pelatih Coach Indra Sapri ini, karena kan dari Coach Vandenberg sekarang baru diserahkan kembali timnas U23 ini bersama Coach Indra Sapri lagi, oke? Dan ya di babak pertama timnas Indonesia tampil ngawur, tampil berantakan, tampil nggak ada chemistry-nya, tampil nggak jelas, apalagi itu. Ya bisa dibilang ya sayang sekali juga timnas Indonesia U23 harus kejebolan 4 menit lebih, ya bisa dihitung lah 5 menit lah, bisa udah masuk menit ke-5 bisa dihitung karena 4 menit sekian, oke? Dan ya itu berkat blunder atau kesalahan dari pemain timnas kita sendiri, lebih tepatnya ketika kaptennya Kadek Arel mengoper ke passing ke belakang ke arah Frankie Misa, dan Frankie Misa tidak bisa mengontrol, tidak bisa menahan bola dengan sempurna dan dicuri bolanya. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya oleh pemain timnas India U23 yang bernomor punggung 7. Dan buat kalian yang belum tahu nih, timnas India U23 emang lagi dalam peak performan yang lumayan bagus-bagus ya. Di Piala Asia U23 kemarin dia tampil cukup mengejutkan juga sebagai runner up, tapi gagal lolos juga kan, yang lolos cuman juara grup ya. Dan tetap tampil cukup impresif, lumayan impresif, bisa mengejutkan dan kembali tentunya mengejutkan timnas U23 yang baru berganti pelatih. Dan seharusnya timnas U23 ini kan ya sudah dibentuk lumayan lama gitu. Udah cukup lama, udah lumayan lama lah, saya ingat gue udah dari AFF U23, terus Piala Asia U23 kemarin. Ya kurang lebih pemainnya sama ya, kurang, terus ya pemain-pemain yang mungkin nggak bergabung ya kan, kayak Rafael Strike yang lagi pemulihan cedera, terus Ivan Jenner, terus Tim Gapens ya, terus siapa lagi ya itulah. Hanya cuman beberapa lah, 4-5 orang, oke? Dan selebihnya semuanya sama, dan kemarin rata-rata pemain yang tampil di timnas U23 ya kita sekarang ini yang kemarin tampil tidak meyakinkan itu, khususnya di babak pertama. Rata-rata kan udah mendapatkan menit bermain di kompetisi dalam negeri, Liga 1 Super League, Liga Indonesia Super League, oke? Super League Indonesia. Dan ya bisa dibilang benar-benar kurang banget sih, mestinya kayak tim baru dibentuk, tim dari nol lagi gitu, seperti itu. Mungkin karena emang baru ganti kepelatihan, cuman kalau ganti kepelatihan kan cuman dilatih dan dibentuk skema gitu kan, cuman ya terlihat banget kayak, mungkin kalau gua salah koreksi kalau gua salah, ya emang kayak chemistry-nya kurang aja gitu ya.
khususnya di babak pertama jarak antar pemain terlalu jauh, miskoordinasi dari lini belakang ke lini tengah juga beberapa kali, terus lini tengahnya juga nggak kurang pergerakannya gitu. Ya gol keduanya juga yang Victor Detan, gol keduanya timnas India U23 Victor Detan kalah duel dengan nomor 7 lagi timnas Indonesia, dan padahal serangannya timnas India U23 dibangun dari sisinya, lagi-lagi dari sisinya Frankie Misa. Di babak pertama Frankie Misa benar-benar di bawah performance banget, benar-benar kurang banget mainnya. Jadi sisinya sering dijelajah juga oleh timnas India U23 ini, dan bola di shooting dari BTW syutingan pemain timnas U23 udah baik itu di gol pertama, di gol kedua itu bagus-bagus, powernya kencang-kencang, susah-susah, sangat menyulitkan Cahya ini. Dan walaupun gol timnas Indonesia kita, gol satu-satunya timnas U23 kita itu apa ya? Bisa dibilang ada kerjasamanya lah antara Toni Kroos dan siapa yang pemain Persija, Doni Tripamungkas. Di saat Toni Kroos mengoper pemain Persija, dia ikut menarik bek lawan, dia maju ke depan sehingga bek timnas U23, pemain-pemain timnas U23 mengikuti pergerakan Toni Kroos. Ini sangat bagus sekali untuk membuka ruang Doni Tripamungkas dan melakukan screening ball, memindahkan bola dari kaki kiri ke kanannya dan melakukan pressing yang sebetulnya powernya mungkin nggak terlalu kencang banget, tetapi arahnya menyulitkan kiper timnas India U23, dan ya gol gitu, golnya lumayan bagus juga. Tetapi harus diakui juga timnas U23 kita di babak kedua tampil berubah, baik itu secara chemistry, baik itu secara marking, baik itu secara possession, jarak pemain tidak terlalu jauh, support pemain dari belakang ke gelandang jaraknya lumayan bagus, lumayan solid, dan gelandang-gelandang kita, lini tengah kita berfungsi dengan baik untuk memutus serangan gitu. Oke. Dan itu dimasukkannya ditambah dengan masuknya Arkan Fikri juga menambah apa ya, kekompletan, menambah apa ya, cukup berkelas ya permainan lini tengah timnas kita, terutama untuk membangun serangan. Walaupun masih nggak jelas, masih berantakan, tetapi ada peningkatan lah. Oke sob. Dan ya kalau gue mau mengomentari juga dengan penampilannya striker ujung tombak kita Hoki Caraka, ya dibilang buruk enggak ya, sosok cukup bagus lah gitu penampilan Hoki Caraka. Memang karena supply-nya juga kurang, dilayaninnya juga kurang gitu kan, sehingga Hoki Caraka belum menemu feel balik ya. Pernah dia dapat feel predator nggak? Kayaknya dibilang feel predator kayaknya belum pernah punya Hoki Caraka. Tetapi untuk sesekali, 2 kali, 3 kali mendobrak pertahanan lawan, membuka ruangnya dengan bagus, iya pernah dialami, dan semoga itu bisa bisa balik lagi ataupun bisa ditingkatkan kembali ya. Kalau dibandingkan dengan Jess Repen kemarin, tentunya Hoki Caraka bermain, kalau menurut gue ya, bermain sedikit lebih baik dibandingkan Jens Repen ya. Terus siapa lagi tuh, Doni Tripamungkas, terus Rehan Hanan, terus siapa yang pemain winger yang dari Bali United atau siapa ya, bermain sosok juga. Rehan Hanan juga beberapa kali feel mengopernya, passingnya hilang, sering ada beberapa kali dribble ya salah gitu. Cuman ya ini masih uji coba pertama ya, siapa tahu ada peningkatan pembelajaran. Terus kita pantau di uji coba kedua lawan timnas India selanjutnya, U23 selanjutnya di hari Senin besok, apakah ada peningkatan, apakah ada perubahan. Toh di pas kita juara SEA Games di bawah Indra Sapri ini, pas saat uji coba kita juga beberapa kali tampil monoton, tampil terseok-seok, tetapi pas saat SEA Games kita menunjukkan mental yang cukup kuat, lumayan kuat untuk bermain gitu. Semoga ya uji coba, emang kalau di saat kita melakukan kesalahan ya nggak apa-apa lah, lakukan sebanyak-banyaknya, tapi saat pertandingan resmi harus tidak ada kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan kayak kemarin siapa yang bek kiri tadi yang udah gue bahas, kesalahan
individual dasar gitu nggak boleh terjadi, karena mau menit 4 mau menit 5 sampai 10 menit tuh harus sudah terkumpul fokus bermain kita, harus terkumpul mental kita untuk kalau pengen permainan kita menjadi lebih baik atau lebih bagus. Oke sob, sekian untuk timnas, pembahasan timnas U23 kali ini. Berarti menyudahkan konten serunya sepak bola bersama Gonunik. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Jaga kesehatan dan selamat hari Sabtu sob. Selamat bersenang-senang. Oke, bye-bye.